berteriak tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Di siang hari yang menyenangkan ini, izinkan saya mengucapkan salam kepada Bapak dan Ibu guru hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Kopek beserta Bapak dan Ibu guru peserta diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah dalam rangka memenuhi tugas pendidikan program guru penggerak bersama saya Minatul Maula, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Grobogan. Bapak Ibu, sebelum kami mulai diseminasi hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Tri Hartati SPDS. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu guru SD Negeri Kopek, juga yang saya cintai, dan ibu-ibu semua dari guru penggerak yang hadir di sini untuk undangan bulan Lange, juga yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk siang hari ini. Kegiatan yang dilaksanakan Mbak Lala selaku guru penggerak berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mari kita syukuri hati nurul lisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, selawat salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita tunggu syafaatnya besok di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Kepada ibu-ibu semua yang di ruangan ini, saya mewakili kepala sekolah mengucapkan terima kasih hadirnya panjenengan studio untuk mengikuti kegiatan Mbak Lala sebagai penggerak. Semoga nanti kedepannya lebih bagus, sukses, dan harapan yang tua-tua ini nanti bisa mengganti generasi penerus, bisa menjadi kepala sekolah, PS, bahkan korwil. Sekarang tuntutannya harus jadi guru penggerak. Monggo yang muda-muda bersemangat, karena ini gratis Bu, dibiayai. Alhamdulillah. Kita lanjutkan untuk Mbak Lala. Ini yang ke-10 angkatan. Mbak Nila mungkin angkatan ke-9 ya Mbak panjenengan. Nanti selanjutnya Mbak Indah, Mbak Lika itu dan Butres, semuanya yang hadir di sini. Saya hanya mendoakan ya Bu, semoga sukses selalu ke depannya. Tepuk tangan untuk guru penggerak Hanya itu semangat dari saya yang tua-tua, sebentar lagi pensiun Bu penting sehat Sekian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Terima kasih atas sambutan dari Ibu Tri Haritati. Sambutan yang luar biasa Bapak Ibu untuk menyemangati kita bahwa nanti yang belum mendaftar guru penggerak bisa mendaftar guru penggerak di angkatan selanjutnya. Okay? Namun materi selanjutnya yaitu pemaparan materi. Okay. Baik Bapak Ibu, di siang hari ini masih semangat? Semangat. Biar lebih semangat lagi, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu, dengan tema menangkap si Elo. Judulnya menangkap si Elo. Nanti kalau saya mengatakan kata Elo, nanti Bapak Ibu guru menangkap tangan temannya. Sekarang saya mohon ke depan semuanya berdiri. Tangannya yang kanan seperti ini. Yang satu telurnya seperti ini. Monggo berdiri Bapak Ibu baris. Boleh mereka, boleh baris ini Mbak. Gak apa-apa Pak. Yang satu ini, yang satu ini. Ini boleh. Nah, nanti jika saya mengatakan Elo, jari telunjuk temanku, Mbak sini Mbak, boleh sana terus ke Mbak Eda. Jari telunjuk temanmu siap-siap ditangkap. Judulnya tadi kan menangkap Elo. Nah, sebenarnya Elo langsung ini ya. Nanti guru saya yang punya jari telunjuk ini Elo bisa boleh menghindar. Oke, siap? Saya akan mulai bercerita terlebih dahulu Bapak Ibu. Pada suatu hari tinggallah sebuah keluarga di desa terpencil. Hiduplah 3 orang anak. Namanya Ella, Eli, dan Elo. Tiga keluarga itu tadi. Nah, saat mereka ingin memasak, Eli bersama Ella mencari kayu bakar di kebun dekat rumahnya. Barulah si Ella memberi peringatan kepada Eli, jangan diambil semua Eli. Nanti si Elo marah. Satu kali lagi ya. Setelah itu datanglah si Ella bersama Elo. Aduh, terima kasih tepuk tangan hari ini. Ya, semangat deh Bapak Ibu. Nah, semangat. Selanjutnya, sebelum saya melanjutkan Bapak dan Ibu, kira-kira dari kata budaya positif yang ada di depan ini, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Ya Pak, budaya positif itu kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Silakan. Ya, Mbak Rizky apa? Kebiasaan yang baik. Boleh, berarti budaya itu kebiasaan positif yang baik. Ada lagi? Kebersamaan. Baik Bu Tati, Mbak Heri? Kebiasaan yang berpihak pada anak. Boleh, kebiasaan yang berpihak pada anak. Coba saya lanjutkan ini ya. Nah, tujuan kegiatan hari ini itu mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mendemonstrasikan pemahaman budaya positif pada kebutuhan dasar manusia.
Nah, ini tadi sudah dijawab ya. Budaya itu ada kebersamaan, tadi ada kebiasaan positif yang baik, ada juga kebiasaan yang berpihak pada murid. Bagus. Nah, betul sekali Bapak Ibu bahwa budaya positif itu merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Saya lanjutkan. Di sini konsep budaya positif itu ada 6. Yang pertama, perubahan paradigma baru, ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru. Kira-kira pembelajaran paradigma baru itu pembelajaran yang memenuhi apa, Bu? Yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa elemen, G? Masih ingat? Ada 6 elemen. Ya, yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Biar semangat lagi, kita nyanyi lagi. Nyanyi seperti yang sudah diajarkan kepada siswa-siswi kita. Nyanyi profil pelajar Pancasila. Saya beri contoh terlebih dahulu, ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Bisa? Ayo semangat. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Ternyata pembelajaran dengan paradigma itu pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, yang bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian disiplin positif, itu tadi konsep budaya positif yang kedua. Menurut Bapak dan Ibu, disiplin itu apa sih? Yuk Bu Nila, disiplin itu apa? Taat, iya. Ada lagi? Menurut aturan. Iya, bebas menurut aturan. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini arti disiplin itu taat menurut aturan. Ya, betul. Sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin. Apakah kita ingin siswa-siswi kita menjadi anak yang disiplin? Ingin tidak? Ingin, pasti, yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, lanjut. 3 motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu termasuk motivasi eksternal. Ya. Terus kemudian ada motivasi eksternal juga, itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan kepada orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu termasuk motivasi internal. Di sini saya memberikan hukuman dan penghargaan itu panah yang saling berkaitan. Kenapa? Karena ternyata selama ini yang mungkin saya pribadi itu
baru tahu bahwa penghargaan itu ternyata sama dengan hukuman, Bapak dan Ibu. Karena apa? Kita selama ini belajar, mengajar, itu memberi penghargaan, itu niat kita untuk memberikan motivasi, ya kan? Nah, tetapi ternyata motivasi tersebut itu bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, di mana anak tersebut mau berubah itu kalau dia mendapatkan penghargaan. Tetapi ketika si bapak dan ibu guru tidak memberikan penghargaan atau reward, anak itu akan kembali seperti biasanya, akan pasif. Nah, itu yang dinamakan menghancurkan. Untuk itu, hukuman dan penghargaan itu sama sebenarnya. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu juga merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid yang berkembang untuk menjadikan pribadi yang kritis dan penuh tanggung jawab. Dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu mempunyai hasil yang berbeda-beda ternyata Bapak Ibu. Kalau hukuman itu hasilnya seperti ini, nih hasilnya negatif. Itu kalau kita sebagai pendidik atau pengajar itu menggunakan hukuman atau identitas gagal ini istilahnya. Nah, sedangkan identitas suksesnya ini di sini ada konsekuensi dan restitusi. Antara konsekuensi dan restitusi itu juga berbeda ternyata. Lebih baik ke yang restitusi, sedangkan konsekuensi ini hasilnya netral. Kemudian ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di dalam hukuman dan konsekuensi itu sangat berbeda. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, karena biasanya itu hukuman itu bisa dari fisik maupun verbal. Sedangkan konsekuensi itu menjadikan anak untuk lebih tahu bahwa kalau dia melanggar sesuatu, apa yang akan terjadi, apa yang akan dia hadapi. Nah, itu namanya konsekuensi. Lalu ada hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada tindakan guru. Kira-kira kita diskusikan bersama. Menurut panjenengan semua, yang tindakan guru nomor 1 itu apa, nggih? Konsekuensi apa, hukuman? Hukuman, ya. Tak tulis terlebih dahulu, hukuman ini. Yang kedua, Bapak Ibu, apa? Hukuman juga. Ketiga sama Bu Tati, hukuman, ya. Nanti kita bersama-sama cek hasilnya. Yang keempat, konsekuensi. Poin 5, konsekuensi. Keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, tidak mengenakan sepatu hitam. Apa ini? Hukuman, ya. Yang ketujuh, Bapak Ibu, konsekuensi. Oke. Oke, coba kita cek bersama-sama. Nah, ternyata betul sekali bahwa di poin 1 itu hukuman, kedua juga hukuman, ketiga sama deh hukuman, konsekuensi keempat, kelima hukuman, dan keenam hukuman.
kita sebagai guru, itu sebagai pendidik harus bisa menjadi seseorang yang tahu akan 5 posisi kontrol ini. 5 posisi kontrol ini namanya pilihan di Bapak Ibu, pasti ada yang baik, ada yang sedang, ada yang tidak baik atau kurang baik, ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol sebelum saya lanjutkan, ini yang merupakan posisi kontrol yang kurang baik apa, ya? Ada yang tahu? Penghukum, iya. Dan yang paling baik berarti? Ya, paling baik manajer. Oke, kalau gitu coba saya lanjutkan. Di sini ada contoh video naren Bapak Ibu. Ini contoh dari penerapan 5 posisi kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu ada video naren. Naren itu yang suka terlambat. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan ulangi lagi. Biar ibu bisa jempolkan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, ini jika menjadi seorang teman 5 posisi kontrol tadi, yang pertama tadi penghukum, yang kedua itu guru sebaiknya merasa membuat anak merasa bersalah. Ini jika sebagai Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu.
Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selanjutnya sebagai manajer. Naren! Narennya bingung. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Akhirnya saya mau Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Gurunya sampai Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lepaskan alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Dan Ibu cukup sampai di sini aja karena ini juga macet. Nah, dari video tadi bisa kita simpulkan bersama-sama bahwa si Naren itu tadi terlambat sekolah. Dengan 5 posisi kontrol yang diberikan ibu gurunya tadi, itu kira-kira posisi kontrol yang membuat Naren bisa dia nanti akan berubah merasa bersalah itu pada posisi kontrol yang mana, Ge? Manajer. Iya, kalau ibu gurunya atau bapak gurunya memposisikan posisi kontrolnya sebagai penghukum, bisa jadi nanti berdampak kepada negatif kepada siswa tersebut. Karena apa? Dia mungkin merasa ada yang sakit hati, karena kalau penghukum itu kan berkaitan dengan bisa verbal, bisa dengan fisiknya ya yang sakit hati ya. Nah, dengan cara itu maka kita sebagai guru atau pendidik itu diharapkan bisa memahami 5 posisi kontrol tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu materi segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini Bapak Ibu ada segitiga itu yang memiliki 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama ada tahapan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Seperti saya kemarin sudah menjalankan proses segitiga restitusi tersebut. Dengan sebelumnya saya membuat keyakinan kelas seperti ini Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas yang ada di kelas 1 salah satunya. Yang pertama yaitu makan pada saat jam istirahat. Ternyata kemarin pada saat jam pelajaran ada salah satu siswa saya yang makan di kelas. Nah, dengan cara segitiga restitusi ini saya mencari solusi bersama anak tersebut. Saya lakukan tidak di waktu jam pelajaran berlangsung, tetapi setelah jam pelajaran selesai saya memanggil anak tersebut. Mungkin seperti ini videonya Bapak Ibu.
Ya mungkin sinyalnya sebentar ya. Bentar saya carikan videonya saja ya. Di sini saya mempunyai video saat melakukan restitusi bersama nyari saya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Kemarin ternyata yang makan di kelas itu Prabu. Dan setelah saya tanya bahwa ternyata Prabu makan di kelas itu, dia lapar. Lapar karena barunya kesiangan, tidurnya malam. Lalu pagi tidak sempat sarapan bersama ibunya. Nah, setelah itu ternyata dia waktu masuk itu malah jajan terlebih dahulu dimakan saat jam pelajaran. Tadi setelah menanyakan memvalidasi, ibu guru memvalidasi tindakan yang salah, kemudian bu guru menanyakan kepada anak tersebut itu tentang keyakinan kelasnya. Ternyata anak tersebut tahu bahwa dia itu melanggar keyakinan kelas nomor 1, makan pada saat jam pelajaran. Baik Bapak Ibu, mungkin saya yakin di sini ada Bapak Ibu yang punya murid seperti saya, ya, tidak makan banyak sekali keyakinan kelas di situ. Mungkin ada siswa yang bertengkar, mungkin ada siswa yang tidak sopan, tidak menghormati dan menghargai itu. Nah, itu termasuk masalah yang kita hadapi di kelas kita. Ya Bapak Ibu, ada masalah? Pasti ada, saya yakin itu. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut itu dengan kita melakukan segitiga restitusi seperti tadi. Ketika saya menanyakan kepada anak tersebut bahwa besok apakah siap untuk berubah, nyata siap. Ya. Ini sinyalnya. Ya, di hotspotnya Mas Pro, Mas itu Mas. Ini ternyata kanvanya sinyalnya yang bisa. Kelas. Diharapkan Bapak dan Ibu guru di kelas itu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersama-sama oleh semua warga di kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ternyata seperti ini, bahwa peraturan kelas itu terdapat larangan-larangan dan sanksi yang mungkin menghasilkan hasil yang kurang positif. Sedangkan keyakinan kelas itu bisa menumbuhkan motivasi kepada anak untuk anak tersebut itu merubah suatu perilaku yang ada di dirinya itu menjadi yang lebih positif lagi. Misalkan dulunya suka tadi makan di kelas, dengan keyakinan kelas tersebut anak tersebut tahu bahwa makan di kelas itu melanggar keyakinan kelas. Untuk itu
hari selanjutnya itu anak tersebut tidak melakukan hal yang sama. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah tema yang saya pilih dari diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif kemarin. Saya di sini memilih tema itu kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar manusia yang ada di gambar di depan ini ada Pak Tani sedang menanam padi dan ada gambar jagung yang sedang disiram. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai pendidik itu hakikatnya sama Bapak Ibu dengan seorang petani. Kenapa? Karena petani itu menanam padi, itu dia mengharapkan hasil yang berkualitas tinggi. Seperti kita mendidik murid kita, itu kita mengharapkan hasil bahwa murid kita kelak akan menjadi anak yang berkualitas, tentunya anak yang sukses di masa depan. Nah, di sini saya mau tanya, mungkin yang lebih tahu Pak Sus sama Bu Tati ini, kira-kira untuk memupuk padi dan pohon jamunya Pak Sus itu pupuknya sama boten Bu, Pak? Ada yang sama dan tidak ya Pak ya? Mungkin ada yang sama, ada yang tidak. Iya. Kalau jambu kan Anda pakai istilah yang kita benar atau Mbak tahu padi kan ya ada. Oh, iya. Nah, itu jika pupuk padi dipupukkan ke apa itu tadi pohon jambu, mungkin bisa Bapak Ibu, tetapi nanti hasilnya pasti tidak akan maksimal gitu. Iya Pak. Nah, seperti itu sama seperti kita. Kalau kita sebagai pendidik itu tidak mendidik anaknya sesuai dengan kebutuhan dasarnya, maka akan menghasilkan siswa yang berkualitas sama, tapi tingkatannya yang berbeda-beda. Nah, seperti tadi ada pupuk padi dan pupuk pohon jambu, hasilnya tetap sama tetapi kualitasnya berbeda. Betul. Nah, di sini kebutuhan manusia itu merupakan seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita di sini menginginkan murid kita itu yang seperti apa Bapak Ibu? Depannya lebih bagus, terus harapan guru ya bisa meraih cita-citanya jadi orang apa polisi dan dokter dan lain-lainnya. Iya, harapannya Bu Tati itu pada siswanya biar di masa yang akan datang itu siswanya bisa menjadi profesi yang baik, ada guru, dokter, dan profesi yang lainnya. Nah, di sini mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan ketika kebutuhan dasar tersebut belum terpenuhi. Di mana ketika si anak ingin bermain dan anak itu dilarang oleh orang tuanya atau dilarang oleh ibu dan bapaknya, nah kebutuhan dasar untuk bermain itu tidak terpenuhi, maka hasilnya apa? Mungkin bisa berhasil dengan dampak yang negatif karena nilai-nilai kebajikan atau hal yang dilanggar itu akan dilakukan. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Tadi saya sudah memberi notes, itu minta tolong ditulis jawaban menurut panjenengan. Kira-kira di sini ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di Desa Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh. Doni yang sering meminta bekal makan, sering mereka makan siang mereka dengan paksa. Jadi Doni itu meminta bekal makan siangnya temannya itu dengan paksa. Jalurnya kalau maksa Bapak Ibu. Nah, jika Anda menghadapi situasi yang seperti Ibu Ambar, kira
apa yang akan Bapak Ibu lakukan dan apa kira-kira alasan Doni melakukan hal tersebut. Monggo Bapak Ibu bisa ditulis di notes itu. Nanti kalau sudah boleh ditempelkan di sini, ya. Oh ini ada. Mungkin dari Bapak dan Ibu guru mempunyai problem atau masalah yang sama seperti Ibu Ambar tadi. Nah, kira-kira muridnya seperti itu kenapa? Kenapa Doni kok jalui makmani kancane dengan cara paksa di sana gitu? Apakah Doni mungkin tidak diberi uang saku atau emang lapar atau apa? Silakan monggo. Ya sudah, boleh langsung ditempel. Apa saya bantu? Siap. Ya, bebas. Sambil menunggu yang belum, ya. Nah, di sini ada jawaban dari Bapak Ibu bahwa karena berkaitan dengan kebutuhan makanan, mungkin di rumah kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Ya bisa, karena Doni itu sering minta makanan temannya dengan paksa. Doni mungkin di rumahnya itu kurang perhatian orang tuanya. Kemudian saya menyebutkan bahwa kebutuhan makanan mendekati anak menerapkan posisi manajer, ya. Boleh ini menanyakan penyebab Doni meminta paksa bekal makanan sehingga nanti keputusan tepat apa yang diambil. Bagus nih. Jadi si guru itu kalau panjenengan menjadi ibu Ambar, yang dilakukannya tadi dari jawaban ini bahwa ibu bertanya kepada Doni terlebih dahulu, apa kira-kira Doni, apa yang kira-kira membuat Doni meminta makanan temannya dengan paksa itu, ya bisa. Terus ini saya selaku Bu Ambar akan memanggil Doni untuk pendekatan pada Doni dan kita tanya dan kita beri bimbingan agar tidak minta bekal pada temannya. Ternyata Doni lapar. Oh iya, berarti tadi dari jawaban Bapak Ibu ada yang mungkin kurang perhatian orang tuanya, ada yang karena lapar, dan juga ini ada membutuhkan perhatian dan kasih sayang, membutuhkan kebebasan. Terus memanggil Doni dan berbicara secara pribadi dengan Doni, bertanya tentang alasannya mengapa ia bertindak seperti itu, ya. Berarti hampir sama dengan yang di atas tadi. Nah, di sini ada juga alasan Doni
makan pada teman itu di rumah tidak dikasih makan pada orang tuanya. Misalkan jawaban Doni, Bu saya tadi di rumah tidak diberi makan sama ibu. Bisa, Bu saya lapar makanya saya meminta. Iya Bu, saya itu orang tua saya kurang sayang Bu, makanya saya tidak diberi sarapan dulu. Nah itu juga bisa. Untuk itu kita sebagai guru itu harus bisa memahami apa jawaban siswa kita sehingga kebutuhan apa yang diperlukan oleh Doni tersebut bisa terpenuhi. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bertahan hidup ini atau survival. Yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga kebebasan, freedom. Yang keempat itu kesenangan atau fun. Yang kelima penguasaan atau power. Dari 5 kebutuhan dasar ini, kira-kira dari jawaban, misalkan Doni tadi jawab, Bu saya tidak diberi makan lapar, kira-kira masuk yang mana Bapak Ibu? Bertahan hidup. Oke. Nah dari jawaban Doni berarti Doni belum memenuhi kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara dia meminta makan kepada temannya itu untuk bertahan hidup. Ya lah ini jawaban Doni beda lagi. Doni menjawab apa ini? Oh ini kurang kasih sayang, makanya orang tuanya cuek. Berarti kira-kira masuk ke kebutuhan apa? Betul Bapak Ibu, dari jawaban Doni tersebut berarti Doni berusaha memenuhi kebutuhannya cinta dan kasih sayang. Ya. Nah, betul sekali dari Bapak dan Ibu tadi bahwa bertahan hidup itu termasuk kebutuhan biologis dan fisiologis dari kesehatan, rumah, makan, ya berarti sandang, pangan, dan papan. Nah ketiganya tersebut itu saling mempengaruhi Bapak Ibu. Jika Doni waktu berangkat sekolah kira-kira rumahnya kebanjiran, apakah Doni berangkat sekolah dengan nyaman? Tidak, pasti dia berangkat sekolah dengan hati yang resah. Nah, seperti kita Bapak Ibu, jika kita mengalami masalah di rumah, kalau di sekolahan pasti kita mempunyai hati yang resah. Saya yakin saya pribadi dan panjenengan semua pasti ada sesuatu hal yang mungkin belum terpenuhi kebutuhannya, kita akan merasa resah. Yang kedua yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah ini jika kita semua, saya dan panjenengan semua tidak diberi cinta dan kasih sayang, kira-kira rasanya seperti apa? Hampa ya baiknya, hampa bernilai hampa. Nah semuanya saya juga kalau tidak diberi cinta dan kasih sayang itu rasanya hampa, betul Bapak Ibu. Nah untuk itu siswa kita juga ingin diberi cinta dan kasih sayang oleh gurunya biar dia tidak merasa hampa, di mana dia itu bisa diterima di lingkungannya oleh temannya, oleh bapak dan ibu guru, di rumah oleh orang tuanya dan keluarganya. Yang ketiga yaitu kebutuhan kebebasan atau freedom. Nah ini di sini saya mempunyai masalah dulu waktu saya mengajar di kelas 1 tahun lalu. Saya mempunyai murid raga, Bapak Ibu. Dia itu di sekolahan wah pokoknya wes super aktif raga, super aktif. Dia itu kalau disuruh nulis tidak menulis, disuruh anteng tidak anteng. Karena dia apa? Dia ingin memenuhi kebutuhannya itu, kebutuhan kebebasan. Dia itu sebenarnya pengen bebas, maka dengan cara seperti itulah dia mengganggu teman-temannya karena dia merasa aku loh ini pengen bebas seperti ini. Nah seperti ini itu kesempatan
murid harus diberi kesempatan Bapak Ibu ternyata membuat pilihan dan tanggung jawab atas pilihannya. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba seperti tadi Raga mencoba-coba, dia itu pengen bebas, dia mencoba punya tip ekstrondol itu dia bisa buat motor-motoran dari tip ekstrondol. Nah seperti itu, mencoba hal yang dia senang. Yang keempat yaitu kebutuhan kesenangan. Ya, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan jika kita hidup itu tidak senang, sedih enggak? Sedih pastinya, ya. Kalau anak kita ingin senang di sekolahan, dia suka bermain sama temannya. Tidak ada anak yang tidak suka bermain. Maka untuk itu kita sebagai guru harus bisa berusaha mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan siswa kita. Yang kelima yaitu kebutuhan penguasaan atau power. Saya yakin pasti di kelas Bapak Ibu banyak murid yang aktif. Jika Bapak Ibu guru memberikan soal atau tanya jawab, walaupun si bu guru sudah menunjuk kamu coba jawab, pasti ada siswa yang lain yang mau saya bu ada enggak? Ada. Nah itu menunjukkan bahwa siswa tersebut ingin memenuhi kebutuhannya sebagai kebutuhan penguasaan. Dia itu pengen diakui bahwa saya itu bisa bu guru, saya ingin diakui saya itu bisa, tidak cuma si A tapi saya juga bisa. Nah seperti itu. Nah di sini semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Dengan cara yang positif kalau tidak bisa, seperti Doni tadi dengan cara yang negatif. Dengan cara apa? Memaksa makanannya temannya. Nah, di sini ada video Bapak Ibu. Sebentar Bu, karena ada aja kita berhenti sebentar terlebih dulu. Di sini ada video yang sedang dilakukan oleh anak-anak ketika jam istirahat. Kira-kira kebutuhan apa saja yang berusaha mereka penuhi? Di sini ada anak-anak sedang mengerjakan tugas bersama teman-temannya. Di dalam video ini ada dua kebutuhan yang berusaha mereka penuhi. Kira-kira kebutuhan apa saja? Minta tolong Bapak Ibu bisa dituliskan di kertas notas tadi yang berwarna peach. Kuning boleh, peach boleh, monggo. Yang pertama tadi anak-anak berusaha mengerjakan tugas bersama-sama temannya. Dia berkumpul bersama teman-temannya pada waktu jam istirahat. Dan setelah itu dia keluar kelas. Ini melakukan makan bersama teman-temannya. Sampun nih Bapak Ibu, cukup. Monggo boleh ditulis kira-kira kebutuhan apa yang berusaha anak tersebut lakukan. Yang pertama tadi videonya bahwa anak itu berkumpul sama teman-temannya Bapak Ibu
manusia itu kebutuhan apa yang mereka berusaha ingin penuhi. Ada dua kasus tadi di dalam video tersebut. Kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, ya. Yang kedua ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebutuhan kebebasan. Yang keempat penguasaan. Dan yang kelima itu kebutuhan kesenangan. Silakan. Oke, ada 5. 2 saja, Bu. Sampun ya Bapak Ibu. Di sini teman-teman ada yang sudah menjawab kebebasan dan bertahan hidup. Ada yang menjawab kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan kesenangan, ada kebutuhan penguasaan. Ada kebutuhan kesenangan, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang dan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang. Yang kedua ada bertahan hidup. Nah, dari video tadi kalau kita lihat dari anak-anak yang sedang makan bersama terlebih dahulu, berarti mereka ingin memenuhi kebutuhannya dengan cara kebutuhan apa? Bertahan hidup. Iya betul. Dan selanjutnya dari video bahwa anak itu berkumpul biar dia bisa diterima di sekelilingnya dengan bersama-sama membuat tugas. Berarti dia ingin diakui dengan bersama-sama membawa tugas bersama kelompoknya. Berarti kira-kira apa? Cinta dan kasih sayang. Iya, karena dia tidak ingin diakui hanya dia saja, tetapi karena dengan sekelompok yang lainnya dia ingin diterima di kelompok tersebut, maka cinta dan kasih sayanglah mereka berusaha penuhi. Nah, selanjutnya di sini ada soal bahwa Bimo seorang anak atau kasus ini ya Bapak Ibu, Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Di sini Bimo ada kemungkinan menjawab jawaban dari guru itu berbeda-beda. Ketika Bimo menjawab pertanyaan guru Bimo, kenapa kok kamu kok lari-lari? Misalnya kayak bebas di TKG ada muridnya sing, loh kamu kenapa kok lari-lari? Nah, Bimo menjawab, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru rasanya. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin Bimo penuhi Bapak Ibu? Kesenangan. Coba yuk kita cek. Oh iya, ternyata kesenangan. Betul. Kemudian jika Bimo menjawab yang berbeda, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, berarti cinta dan kasih sayang. Iya, betul. Selanjutnya Bimo menjawab lain lagi, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru mengejar aku. Apa itu ibu guru? Penguasaan. Ada yang lain? Penguasaan. Coba kita cek. Yes, ternyata betul sekali penguasaan. Nah, di sini Bimo menjawab jawaban yang lain. Aku bosan belajar kok Bu. Mau ngapain?
terus dalam kelas. Aku yo pengen yang lain, makanya dia lari-lari. Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Kebebasan. Nah, ada kasus lain selain Bimo. Ternyata Dinda seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang sekolah, dia menangis mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu gurunya namanya Bu Rani. Ternyata setelah ditanya, si Dinda menjawab, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai penjepit baru. Jebule mau orang dilorohi Bapak Ibu, cepetnya baru. Dia sampai rumah nangis, kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Cinta dan kasih sayang. Iya. Nah, ini sekarang ada kasus di SD Negeri Kopek, namanya Revan Bapak Ibu. Nah, siswa tersebut duduk di kelas 4. Setiap hari Revan selalu mengikuti Bu Endah kemanapun Bu Endah berada. Bu Endah di kantor diikuti, ini kelas lain, istirahat, pokoknya kemana saja itu Revan selalu ngintel Bu Endah. Nah, Bu Endah itu bingung dengan apa yang dilakukan Revan tersebut. Di sela-sela tingkah Revan yang seperti itu, Revan juga suka meminta uang kepada bapak dan ibu guru. Nah, betul. Ada deh di SD Kopek itu ada yang namanya Revan seperti itu. Kira-kira bapak dan ibu dari kasus tersebut kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh siswa tersebut? Minta tolong berikan alasan Revan itu kira-kira kok minta uang, itu kenapa, dan berikan kebutuhan apa yang perlu mereka atau Revan belum penuhi. Oke. Iya, betul. Memang Revan itu seperti itu, ya. Tetapi pasti saya yakin dia itu ada kekurangan sesuatu yang belum terpenuhi, Bu. Mungkin apa di rumah lagi kasih saku atau apa itu pasti ada. Nah, coba anak berilah jawaban Revan, satu jawaban Revan kira-kira itu kenapa melakukan seperti itu dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi Revan. Jadi kayak ini lah, jadi elek juga. Oh, berarti Revan tidak. Oh, tidak di sini saja. Mintai uang temannya dan Bu Indah kemana ditukir terus nih. Nah, sudah ya. Ini ada perwakilan dari Bapak dan Ibu guru bahwa mungkin Revan itu butuh cinta dan kasih sayang. Penyebabnya kurang perhatian dari orang tua. Jika si Revan menjawab bahwa saya itu seperti ini, pengen diperhatikan sama Bu Endah, ya betul. Berarti yang Revan butuhkan itu cinta dan kasih sayang yang belum terpenuhi. Kalau si Revan menjawab itu bahwa mungkin Revan lapar, Bu, saya lapar, uang sakunya habis, makanya minta uang kepada Bapak Ibu guru. Berarti yang ingin Revan penuhi itu kebutuhan bertahan hidup. Ya, terima kasih atas jawaban Bapak Ibu. Ada kasus yang terakhir ini Bapak Ibu di SD Negeri Kopek, ternyata ada juga yang namanya Arsi, dia muridnya Bu Tati, duduk di kelas 5. Siswa tersebut itu ketika ditanya dan diberi nasihat oleh ibu kepala sekolah, siswa tersebut berkata kurang sopan, ya. Waktu Bu
kepala sekolah itu memberi nasihat, nak, jangan seperti ini, tapi kata atau kalimat yang diucapkan itu negatif, Bapak Ibu. Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh siswa tersebut? Mau langsung dijawab, mau? Ya, terima kasih. Ya, ini murid saya, Bu. Di kelas ada 2. Yang satu tuh Kensa, sebenarnya ya pandai. Arsi itu lumayan, tapi Kensa plus Arsi itu teman sejati. Kemana-mana berdua. Kelompok berdua ini bantahan dulu. Nah itu gini Mbak Lala, kemarin Bu Sri juga bilang saya gimana ya, mungkin kurang kasih sayang sama ibunya, kan habis di luar negeri ikut neneknya dan neneknya meninggal, ibunya udah pulang, bapaknya perantauan di Jakarta. Ternyata setelah saya selidiki kadang sanggup kadang enggak, akhirnya Mbak Indah bilang mendapat PIP. Tadi dileboni Mbak Indah, asik, aku ke duit untuk jalan-jalan, bilangnya gitu. Lalu Mbak Indah enggak untuk beli seragam dan sebagainya. Tetapi dia sekarang orangnya dia baik, ada perubahan Mbak. Setelah saya panggil nasihati, kalau kemarin Mbak kalau bilang itu ASO tuh bendino setiap pasti dengar saya, tapi ini mungkin ya kurang didikan orang tua, kasih sayang, dan mungkin lingkungannya karena ngaji tidak mau, madrasah tidak mau, akhirnya kan seperti ini. Ya semoga nanti ke depannya kelas 6 Mbak Lala sip deh semuanya. Mungkin 19 semoga berhasil semuanya ya. Mas Kensa udah berubah ya, udah berubah ini. Terima kasih Bu Tati. Ternyata dari kasus yang ada di kelas 5 itu mereka belum terpenuhi kebutuhan dasarnya cinta dan kasih sayang. Berarti cinta dan kasih sayang itu sangatlah penting untuk tumbuh kembang anak didik gitu. Selain itu di rumah juga. iya, betul Bu. Iya, dan tadi sudah disampaikan bahwa Mas Kensa dan Arsi itu sekarang sudah berubah dengan pelan-pelan dengan nasihat ibu gurunya Bu Tati, mungkin dengan menggunakan posisi manajer, maka dari si siswa tersebut bisa berubah dan menyadari kesalahannya untuk menjadikan siswa tersebut pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kesimpulannya, kita sebagai pendidik itu harus memahami kebutuhan dasar peserta didiknya agar berjalan seimbang dan dengan kekuatan tentunya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru pendidik itu sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kira-kira dalam kelas ketika kita menemui masalah apa yang anak dan siswa kita lakukan, mungkin dengan dampak yang negatif ataupun yang positif, kita bisa mencari tahu kebutuhan apa yang belum mereka penuhi. Nah, kita sebagai pendidik harus bisa memenuhi kebutuhan tersebut dengan baik, ya. Dan hal itu dilakukan tidak dengan waktu yang singkat seperti Kensa sama Mas Arsi tadi, ya, dengan bertahap pelan-pelan, ya. Terima kasih. Cukup materi hari ini. Kemudian mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oh, berarti alhamdulillah sudah paham semua, ya? Ya, alhamdulillah. Refleksi mungkin boleh salah satu jawab. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Lala. Saya akan melakukan refleksi. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu guru selama mengikuti kegiatan diseminasi hari ini? Perasaan saya sangat senang, di mana saya di sini mengetahui beberapa informasi atau mendapatkan beberapa ilmu yang disampaikan oleh Ibu Lala, di mana tadi
antara hukuman dan konsekuensi, kemudian juga tahu bagaimana kita melakukan restitusi dan kebutuhan dasar apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Kemudian apa yang Bapak dan Ibu pahami tentang kegiatan hari ini? Dari kegiatan diseminasi kali ini saya mendapatkan pemahaman bahwa sebagai yang baik kita harus memahami dulu kebutuhan dasar apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik kita agar nantinya kita bisa memberikan pengarahan dan bimbingan pada peserta didik kita sesuai kebutuhannya agar nanti mendapatkan hasil yang maksimal dari bimbingan yang telah kita berikan. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusnya Bapak Ibu, terima kasih Bu Nila atas refleksi yang Panjenengan berikan. Ya, sampai sini sudah selesai paparan materi yang sudah saya sampaikan. Mungkin cukup sekian diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Silahkan tulis keyakinan kelas yang kamu inginkan satu saja. Kalau sudah dikumpulkan, yuk ditempel sampurna. Yuk silahkan Mbak. Ya, ditempel di situ. Itu kan ada lemnya. Terus ditempel. Bisa nggak Dila seperti ini, seperti Mbak Helen di Rima? Ya. Yuk, ada lagi yang sudah Mbak Bilkis. Yang sudah silahkan ke depan ditempel anak-anak.